Dahulu komputer hanyalah sebuah alat yang kita gunakan untuk bisa berhitung. Tapi sekarang komputer bisa melakukan berbagai macam hal, seperti mengenali wajah, mengenali emosi, atau bahkan menebak isi pikiranmu hanya dari cara kamu memandang komputer. Tapi sebenarnya tanpa kita sadari, teknologi ini sudah ada di ponsel yang sering kita gunakan. Teknologi yang tidak pernah tidur, tidak pernah lelah, tapi selalu belajar. Belajar tentang kebiasaanmu, tentang ketakutanmu, atau bahkan tentang hasratmu yang paling terdalam. Dan semua itu akan dimulai dari satu cabang kecerdasan buatan yang kita sebut sebagai machine learning. Sebuah bidang ilmu yang tidak hanya mengajarkan komputer untuk bisa berhitung, tapi juga mengajarkan mereka untuk belajar dari kesalahan dan pengalamannya. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang machine learning. Apa itu machine learning? Machine learning adalah cabang dari kecerdasan buatan yang memungkinkan komputer untuk belajar dari data yang kita berikan tanpa diprogram secara eksplisit. Maksudnya tanpa diprogram secara eksplisit itu bagaimana? Jadi kita tidak perlu memberikan aturan secara langsung kepada komputer. Kita hanya perlu memberikan data, dan dari data itu komputer belajar menyimpulkan pola, membuat prediksi, lalu mengambil kesimpulan. Tapi kalau misalkan kalian masih kurang paham, saya berikan saja kalian analogi tentang bayi. Misal kalian mengajarkan bayi tentang ayam dan bebek, maka caranya itu kalian beri dia data tentang ayam, misal berupa gambar atau gambar tentang bebek. Lalu kalian beri jawaban, ini ayam, ini bebek. Kalian tidak perlu menjelaskan satu persatu, misal bebek itu ini bebek, dia paruhnya ada agak begini, paruhnya lehernya agak begini, ada bulu-bulunya, ada ekornya, atau ayam paruhnya agak runcing, ada bulu-bulunya, ada ekor-ekornya. Kalian tidak perlu menjelaskan aturan-aturan itu secara langsung. Kalian hanya perlu memberikan data, dan data itu nanti dia menyimpulkan pola-pola dari bebek dan juga ayam. Sehingga ketika dia melihat bebek yang lain atau ayam yang lain, dia tahu bahwa itu ayam, itu bebek, karena dia sudah belajar sendiri dari pola-pola kesamaan berdasarkan data-data yang telah kita berikan. Nah, dan juga machine learning ini memiliki 3 cabang utama. Yang pertama itu supervised learning. Supervised learning ini sama seperti analogi bayi tadi. Jadi dia itu belajar terawasi. Misal dia itu diberi data, juga diberi jawaban. Misal diberi data tentang ayam, ini ayam. Beri data tentang bebek, ini bebek. Nanti dari pola-pola itu dia belajar, dan ketika dia melihat bebek yang lain atau ayam yang lain, dia tahu bahwa itu ayam, itu bebek, karena dia sudah belajar sebelumnya dari data yang kita berikan. Kemudian yang kedua itu ada unsupervised learning atau belajar tidak terawasi. Maksudnya itu kita hanya memberikan data tanpa memberikan jawaban. Misalkan kalian memberikan data tentang ayam, tentang sapi, tentang bebek, tentang kambing. Kalian tidak memberikan jawaban, itu ayam, itu bebek, itu sapi, itu kambing. Kalian tidak memberikan jawaban, kalian hanya memberikan data. Nanti unsupervised learning itu mengelompokkan berdasarkan kesamaan pola. Misal bebek sama-sama bebek, sapi sama-sama sapi, ayam sama-sama ayam, kambing sama-sama kambing. Tapi walaupun dia sudah mengelompokkan berdasarkan kesamaan pola, dia itu tidak tahu itu ayam, itu bebek, itu sapi, karena kita tidak memberikan jawaban. Dia hanya mengelompokkan berdasarkan kesamaan pola saja. Kemudian yang ketiga ada reinforcement learning. Apa itu reinforcement learning? Reinforcement learning ini berbeda dengan supervised learning atau unsupervised learning. Reinforcement learning ini tidak diberi jawaban, juga tidak diberi data. Kalau supervised learning tadi kan diberi data, juga diberi jawaban. Kalau unsupervised learning diberi data saja, tidak diberi jawaban. Kalau reinforcement learning ini tidak diberi data, tidak juga diberi jawaban, cuma diberi garis finish. Misal, semakin dekat dia dengan garis finish, maka dia diberi hadiah. Semakin jauh dia dari garis finish atau semakin melenceng dia dari garis finish, dia diberi hukuman. Maka reinforcement learning ini terus mencoba gagal dan terus mencoba sampai akhirnya dia menemukan strategi terbaik untuk menuju garis finish. Dan bahkan strateginya itu tidak terpikirkan oleh manusia. Machine learning ini bukanlah sebuah teori saja, karena machine learning inilah dibalik dari teknologi mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa supir. Misal kalian pergi ke Cina, di sana ada mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa supir, atau kalian beli mobil Tesla. Mobil Tesla juga bisa berjalan sendiri tanpa supir. Nah, teknologi di balik mobil yang bisa berjalan sendiri tanpa supir ini itu adalah machine learning. Atau seperti rekomendasi YouTube dan TikTok yang merekomendasikan video berdasarkan
video-video yang kalian sukai atau video-video yang sering kalian nonton. Atau seperti chatbot ChatGPT. ChatGPT itu dibalik dari teknologi ChatGPT itu ada juga machine learning. Jadi itu saja dari saya di video kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan, tolong koreksi di kolom komentar. Karena koreksi dari kalian itu sangat berharga dan bisa memajukan channel YouTube saya. Satu subscribe sangat berharga, satu like sangat berharga, satu komen sangat berharga. Jadi tolong tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe.